Jadi ketua Elevate. Diperjelas ya, Sun. Kedua buka franchise-nya Talib. Gitu doa kan? Mulu di kamar doa mulu, kagak kerja lu mau dapat duit. Nanti musiknya tolong. Itu jangan nama kerjaan gue. Berendah di atas gunung. Dicuri. Iya benar-benar dicuri kan, nggak mungkin dipinjam gitu. dong. Ya, misi ya kita ambil dulu ini motor nih, nggak mungkin dong, nggak mungkin. Merendah untuk meroket. Halo semua, kembali lagi dalam podcast kita History, di mana hari ini kita akan membicarakan tentang aku, kamu, dan kita semua. Yes. Hari ini kita sudah kedatangan Ibu Luciana dan juga Bapak Rian Daniel Saragih. Halo. Saya belum jadi ibu loh, by the way. Hampir. Kakak Luciana dan juga Kokoh. Iya kan? Gak mau Kokoh jadi banget bapak, dia. gak mau jadi ibu kan? Ya, ntar jadi resolusi tahun depan berarti ya? Iya. Ya ngomongin Untuk resolusi Lucy, ya. Kita Langsung. hari ini temanya resolusi guys. Karena kebetulan sekarang awal tahun, tahun baru. Happy birthday semua. Happy birthday. Happy New Year semua. Happy birthday Jesus. Yes, happy birthday. Udah lewat. Oke. Happy New Year. Yeay. Oh iya. Happy New Year ya? New Year. Udah 2024 cuy. Gila ya. Iya ya. Mantap bener. Cepet banget ya, nggak terasa ya. Terasa sih. Paling kita syuting 2023 ini. Gak usah dibocorin. Oh enggak ya? dong. Aduh, iya ya, kita baru syuting di 2024. Kita akan syuting di 2000. Iya ya. Apa sih ya? Aku greget. Sabar. Ya, pokoknya kita sekarang udah di tahun 2024 nih. Yes. Karena apa sih tahun 2024 udah ikutin aja. Itu ada di pro. Jangan dibocorin. Jangan dibocorin. Iya. Nah, gimana nih selama setahun ini ya, sebelum Ai tanya lebih lanjut tentang resolusi, apa aja sih yang udah terjadi selama setahun ini buat kalian? Kayak hal yang benar-benar kayak, oh nih, Ai pernah nih punya pengalaman ini, pernah punya pengalaman ini gitu. Gimana lu sih, apa yang udah tercapai? Atau selama setahun ini gak ngapa-ngapain gitu, tidur doang. Oh my god. Tiba-tiba 2024. Enak banget nih. Iya. Hibernasi setahun ya, Pak. Wow. Apa tuh Ceyusi? Yang paling Ai inget itu, tipenya soalnya kadang ada yang Ai catet, kadang ada yang nggak Ai catet. Oh iya, tipe yang catat ya? Dalam arti Maksudnya? kalau yang gede-gede gitu biasa Ai catet. Tapi Gede-gede? kalau yang dalam arti kayak tahun sebelumnya, tahun 2023 tuh Ai pengen buka usaha gitu kan. Oh, itu Ai catet iya, gitu. iya, Dan iya. Ai catet kayak Ai mau buka apa, Ai mau buka kayak gimana. Lumayan rinci lah, tapi nggak serinci itu, tapi lumayan rinci. Tapi karena itu gede kan menurut aku. Jadi aku catat. Tapi kalau kayak kecil-kecil misalkan, aku pengen bangun setiap jam 7 pagi, mau rutin misalkan. Iya. Itu kan sebenarnya kecil kan, perubahan kecil gitu loh. Itu aku nggak catat, cuman ingetin terus aja dalam diri, ayo ingat, ayo bangun jam 7, ayo bangun jam 7 gitu. Gitu sih. Dan tahun lalu itu aku pernah nulis di tahun 2022 tuh aku pengen buka usaha gitu kan. Dan puji Tuhan tercapai di 2023 dan semoga bisa running terus. Mantap. BTW, Sampai besar. Gitu. ini pemiliknya Soto Talib guys. Ini Ntar Ai kasih logo sponsor buy loh. Sponsor buy. Belum. Ntar akan. Gitu ya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita move ke Korean. Korean apa nih yang udah yuk alamin di tahun 2023? 2023. Kehilangan motor. Aduh, kok sedih. Gak apa-apa. Itu kan termasuk yang dialami ya. Gak Cuma apa-apa. bukan motor sendiri, motor orang. Aduh, lebih parah lagi. Lu ngilangin motor orang. Beneran. Jadi waktu itu Mai Koko kecelakaan. Jadi motor yang dia pakai titip ke tempat kita kan. Dititip, besoknya hilang. Aduh. Itu motor bekas kecelakaan. Oh my god. Hilang. Dicuri. Iya benar-benar Pasti dicuri ya, kan. Nggak belum mungkin juga dipinjam ya. dong. Iya, nggak mungkin. Misi ya kita ambil dulu ini motor nih. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Itu nggak Iya hilang. Untung gak hilang. Itu nggak hilang, itu dipinjem, beda cerita. Nah ya gitu.
itu real sih enggak ya? Itu kejadian ya? Kejadian. Tapi itu agak mind blow juga ya. Iya. Kayak habis kecelakaan dititip sehari hilang. Itu kenangan loh. Mungkin buang sial kali ya, buang sial kali ya. Buang motor. Cuman sialnya kita itu motor orang. Sialnya mahal, rada mahal gitu buang sial kan. Jadi sialnya kita itu udah kecelakaan, motornya hilang, kita gantiin lagi motornya. Kalau hal baik ada gak hal baik? Hal baik. Harus. Aku naik jabatan kapan ya? Wow. Ngeri. Itu hal baik ya sih. Tahun ini apa tahun lalu gitu? Kayaknya tahun lalu. Ya, awal tahun. Yes, still 2023. Ya awal tahun ya. Iya. Itu awal tahun. Lupa aku. Soalnya nggak hal-hal yang gitu itu aku nggak terlalu ngitungin ya. Sombong kali. Enggak, maksudnya kan ya itu berkat Betul, gitu. betul. Jadi nggak harus diungkit-ungkit lah. Kalau Dia Iya. merendah untuk meroket. roket. Meroketnya goyah. Jadi yang terjadi Sedikit ya gitu. itu aja udah gitu. Hal-hal Oke, baik oke. banyak lah. Yang penting stay humble ya. Humble sampai nangis. Boleh main aja. Ya, aku cuman naik jabatan. Merendah di atas gunung. Mendaki. Gunungnya Everest lagi. Everest. Yang paling Oke. tinggi. Merendah tapi di atas gunung. Oke. Ya, I see. Kalau secara pribadi nih, kalian kayak gue tuh misalkan di tahun lalu kalian kayak gue mau nih di tahun 2023 ini gue jadi pribadi yang begini gitu. Ada gak yang terjadi gitu? Oh, akhirnya berubah di tahun 2023. Lebih ke ini berarti ya, ke sifat. Sifat ya pribadi, karakter lah. Karakter, Aku lebih ke ini sih, lebih ke kebiasaan ya. kebiasaan. Kayak misalkan menunda gitu kan. Oke. Ya. Maksudnya menunda kayak secara aku sih job. pribadi orangnya lumayan suka menunda gitu, dalam arti kayak misalkan contoh sederhana di rumah nyuci baju gitu kan. Ntar deh gitu. Oh, Ntar iya. deh tahu-tahu numpuk, udah banyak males, jatuhnya ujung-ujung bawa lagi ke laundry gitu kan. Ya seharusnya kan bisa dicuci sendiri sebenarnya kalau mau sehari-hari nyuci kalau aku gitu. Nah, jadi yang berubah itu kebiasaan menurut aku, kayak, tapi menurut aku juga jadi karena paksaan. Kan ini kan aku tadi kan bilang aku buka toko kan, maksudnya buka usaha di tahun 2023. Yang mengharuskan aku jadi bangun pagi. Yang sebelumnya mungkin aku bangun pagi tapi nggak sepagi itu. Misalkan tadi bangunnya jam 8. Iya. Karena buka usaha mau nggak mau harus bangun jam 5. Iya. Itu kan memaksakan diri kan. Tapi ya karena itu jadi kebiasaan. Tiap kali jam 5 tuh udah pasti bangun. Gitu. Udah pasti melek sendiri gitu loh. Gitu sih, kebiasaannya jadi berubah. Jadi lebih ya dari yang sebelumnya nunda-nunda kayak harus lah gitu ya. Kayak sedikit Iya. terpaksa tapi ada Sebenarnya perubahan. ada keinginannya. Keinginannya juga sebelumnya ada. itu memang kayak pengen misalnya akhir 2022 udah nulis nih, ayo bangun harus lebih pagi dong gitu kan. Ayo bangun harus lebih pagi lah gitu. Cuman kan kalau misalkan kadang kita tuh malas bangun kalau kita nggak ada tujuannya kan. Nggak ada, misalkan kita mau lari pagi atau kita mau ngapain, mau pergi atau apa, kalau nggak ada tujuannya kan kita malas bangun. Iya, betul. Ai sih mengakui ya kayak gitu. Kalau misalkan normal-normal aja menurut Ai kan tidak ngapa-ngapain, bangun jam 8 masih hitungannya masih pagi ya kan. Itu pikirannya juga gitu. Nah, cuman kan kalau orang tua itu kan selalu bangun lebih pagi daripada anak-anaknya kan. Jadi menurut mereka jam 8 tuh juga udah siang gitu. Jadi kayak ayo bangun gitu. Nah, jadi aku bikinlah ada kayak ayo pengen bangun lebih pagi lah di tahun 2023 gitu kan. Nah, itu jadi karena ada pengen buka usaha juga. Jadi jadinya bisa dibantu, kan, ya. paksa gitu jadi bangun pagi. Iya. Ya, tapi Ada lompatannya di situ lah ya. Yes. Kalau Korean, karakter yang you kayak, gue pengen banget di tahun 2003 kayak ini gitu. Kemarin nih di 2003 sama kayak lu sih ya, yang tadinya Ais sering bangun pagi jadi pengen bangun siang gitu. Oh wow. Tapi ada loh, karena orang kan ada yang sering bangun pagi kayak morning person gitu. Dia kalau udah bangun pagi kayak, gue ngapain ya gitu. Punya temen yang kayak gitu, tapi dia nggak ngapa-ngapain, akhirnya dia nggak tidur pun nggak bisa gitu. Jadi mungkin apakah sama? Dia ingin kebalikannya, pengen Ya, bangun siang gitu. gimana nih coba ceritain. Apalagi sekarang kan berangkat kerja aja itu mandinya itu jadi 5 menit sebelum berangkat kerja itu mandi gitu. Baru bener-bener bangun. Kalau cowok emang kayak gitu gak sih? Bangun. Normalnya ya? Dia Bangun. berarti awalnya nggak normal dong sebelumnya. Gimana ceritanya? Beda juga. Jadi bangun itu mepet-mepet tuh, bangun mandi
Habis itu langsung berangkat gitu. Nyampe kantor nggak telat-telat banget lah gitu. Tapi kenapa yuk tiba-tiba pengen jadi orang yang mepet-mepet berarti ya sih bahasanya? Capek jadi orang baik. Ups. Enggak, bukan gitu. Gunungnya kayaknya enggak, bukan itu. Ini dia kayaknya ada gunungnya tuh udah di atas Merapi ditambahin Everest gitu. Tinggi. Stay humble, Kes. Stay humble. Di atas Everest. Okay. Keep humble. Oke. Bukan. Mungkin karena faktor situasi juga ya. Kan tinggal sendiri. Oh. Jadi kayak ya udahlah, belum ada yang ngatur-ngatur ini gitu. Jadi kayak bangun siang dikit nggak apa-apa lah. Apa sih rasanya begadang? Mungkin pengaruh dari kerjaan juga yang mengharuskan kita kan kerja sampai malam gitu. Jadi mau nggak mau gitu. Kalau dulu kan kerja ya udah nggak dibawa pulang. Iya. Tinggalin, nggak mungkin solder bawa pulang kan dulu kan. Iya, sekarang kan udah kerjanya udah di laptop segala macam. Jadi kerja ini ya by system. Jadi sampai bisa tengah malam kerjanya. Jadi kebiasaan aja sih. Cuman kalau aku bukan tipe yang nulis resolusi. Oh iya bukan. Iya, bukan. Tapi disimpan. Gak nulis kan disimpan. Dulu pernah. Dulu pernah mencoba nulis. Iya. Tahun 2003 nih. Begitu pergantian tahun kan, peng gitu. Kalau di Sumatera kan ada belnya itu, ada loncengnya tuh. Oh iya. Ada lonceng. Jadi keren juga ya. hampir semua gereja di Sumatera kan. Gunung apa cuy di situ? Di Siantar itu kan banyak gereja, banyak banget. Kita jalan berapa ratus meter ketemu gereja. Beda ya sama di sini ya. Kenapa? Ini gereja. Terus sono gereja. Iya, benar. Kita dalam gereja. Iya, betul. Iya, maksudnya lingkup gereja. luasnya Oke, gitu, oke. susah ya Iya. gitu. Kalau di sana itu paham. di sana itu berapa ratus meter gereja gitu. Jadi Iya, paham. hampir semua gereja itu membunyikan bel gitu, loncengnya. Keren banget. Nah, begitu bunyi itu nulis tuh. Resolusinya bla bla bla. Bahkan di Jakarta juga awal-awal kemarin nulis kan. Cuma nggak ada yang terjadi gitu. Nggak ada perubahan gitu. Ya, saya pikir-pikir lagi kok nggak ada ya gitu. Kenapa? Apa? Mungkin karena edukasinya nggak tepat. Dalam konteks Menurut diriku edukasi sendiri. dari- Maksudnya gini, resolusi itu kan dibikin untuk kita jalankan. Ya. Nah, banyak orang nulis resolusi, tapi ditidurkan. Iya. Ngendap gitu. Dia pikir cukup menulis dan itu akan terjadi. Oh, berarti Misal gini, resolusi gua banyak banget. Apalagi terakhir awal, kan aku nge-gym ya. Banyak banget orang di tempat gym itu kalau kita lihat anak-anak baru itu, resolusi gua untuk tahun 2003 kurus. Begitu masuk tempat gym kita lihat tuh, oke, resolusinya nih kelihatan nih. Awal-awal tahun tuh kelihatan tuh orang-orang yang punya resolusi itu. Tapi 2 bulan udah hilang gitu. Nah itu yang tadi gue bilang, resolusinya ditidurin sama dia. Nggak bener-bener mau menjalankan resolusi itu sebagai sebuah prinsip hidup. Iya. Mungkin lebih ke ini nggak sih? Lebih ke kurang usahanya gitu. Atau kurang... Enggak, Lus. Kalau udah masuk ke prinsip hidup, apapun akan lu usahakan. Resolusi, akhirnya punya resolusi, punya usaha. Nah, ketika kamu punya prinsip, akhirnya ada upaya mengupayakan, ada usaha mengupayakan itu kan. Nah, kalau dia benar-benar nggak punya prinsip, nggak punya benar-benar punya goals yang besar untuk hidupnya, dia nggak akan menjalankan itu. Mungkin ada orang yang nulis resolusi. Iya, ada yang enggak. Hope sebagai harapan doang. Iya. Tapi ada juga orang yang nulis resolusi sebagai komitmen. Nah, kalau aku tipenya yang tidak akhirnya belajar nih. Hampir semua resolusi yang pernah aku tulis itu pernah aku coba menjalankan itu bagaimana seperti yang aku tulis. Misal contohnya 2022 harus punya A, punya B atau harus menjadi seperti ini. Iya. Menjalani hidup untuk ke situ. Dan itu tuh tidak terjadi gitu. Nah, akhirnya aku sadar aku itu bukan tipe yang menulis, tapi tipe yang Tuhan maunya apa. Ngeri. Itu jatuhnya bukan resolusi ya, maksudnya Karena beda jalur gak sih? Nah, iya, makanya di titik itu aku sadar loh. Karena setelah bertahun-tahun nulis, Ini jadi menarik. Nah, setelah bertahun-tahun nulis, akhirnya aku paham resolusi itu bukan tentang diriku lagi gitu. Oke. Nah, makanya waktu satu hari ada satu influencer, Edozal bilang gini, saya hari ini nggak punya resolusi. Kebetulan kita akhirnya sama pemahamannya. Kau yang menyamakan dengan dia mungkin. Karena Akhirnya karena sama. Dia kau dengar dulu dari dia. Dia ngasih statement karena dia statementnya akhirnya
prinsipnya sama nih gitu. Oke, kebetulan sama nih. Iya kan? Gitu. Waktu dia ngomong gitu, iya bener juga kita sama nih. Dia bilang kayak gini. Dia bahas resolusi kan. Resolusi itu dia bahas tahun lalu apa 2 tahun lalu lupa. Saya kalau nulis resolusi, saya doa. Saya tanya Tuhan, Tuhan mau apa yang saya kerjakan tahun depan? Bukan apa yang harus Edo kerjakan untuk Tuhan. Tapi Tuhan mau ngerjain apa lewat Edo untuk tahun depan. Itu resolusinya dia. Iya. Keren banget. Akhirnya tuh, pernah dengar. itu aku belajar. Kayak aku memang tipe yang ini sih. Itu yang menyadarkan aku kalau aku tuh bukan tipe yang nulis. Ai pernah jalanin dua-duanya soalnya. Makanya Yang menurut Ai ini Tuhan. jadi menarik karena Ai pernah jalanin dua-duanya. Sebelumnya itu Ai selalu tipenya yang nanya Tuhan. Oke. Kayak mau ngerjain apa, Tuhan mau apa nih? Tapi kan seringkali kita itu nggak dapat secara somehow ya. Kita tuh nggak dapat secara Detailnya clear. nggak ada. Secara ya. eksplisit nggak Ya, dapet. pengen gini-gini nakku gitu. Kamu kerjakanlah ini Iya, nakku iya, gitu iya, kan. iya. Kan kita seringkali samar-samar gitu loh. Mendapatkannya samar-samar gitu. So aku ambil cara yang kedua yaitu dengan menulis. Dalam arti Tuhan. Jadi aku tuh serahin bukan agendaku ya, tapi lebih ke Tuhan, aku tuh mau bikin kayak gini loh di tahun ini. Aku mau begini dengan cara begini. Aku balikin lagi nih ke Tuhan. Menurut Tuhan ini baik apa enggak dijalankan? Tuhan bersetuju apa enggak sama yang aku akan jalankan ini? Kalau tidak, silahkan tentukan jalanmu, ya aku ikutin gitu loh. Itu before. Sebelum-sebelumnya, iya. Oke. Jadi aku pernah pernah dengar juga yang soal Edozel dan aku pernah ikutin juga dalam arti oke, sama dengan let it flow gak sih? No. This is not let it flow. Kalau kita tahu goalsnya, Yeah, if you know what the goals, kalau kita nggak tahu, ya makanya itu kan. Makanya Pasti akan tahu. I know kita pasti akan tahu. Tapi sebelum kita tahu apa yang akan lakukan kan gak mungkin. Oke, Nggak, aku akan jalan sih. Gue bangun jam 12 ya udah jam 12 aja terus gitu karena gue belum dapat nih dari Tuhan mau ngomong Karena apa. gini, kalau bicara tentang gua harus bangun siang itu bukan bicara resolusi sih menurutku. Ya kan itu kan Itu bisa memang jadi- harus hidup manusia aja seperti itu udah. Itu bukan resolusi. Menurutku ya. That's why gue penasaran kalau misalkan itu tidak let it flow, apa itu lu mau panggil itu sebagai apa gitu? Karena menurut gue balik lagi resolusi dengan tujuan hidup itu agak berbeda gitu. Iya. Nih sekarang kita samain perspektif aja. Iya. Menurut kita bertiga resolusi itu apa? Boleh. Menurut aku nih resolusi itu adalah langkah yang kita buat. Anggap setiap tahunnya, resolusi biasanya selalu di awal tahun kan. Anggap seperti itu. Setuju gak selalu di awal tahun? Iya. Oke, setuju nih. Ya umumnya di awal tahun untuk perubahan hidup kita selama Selama setahun setahun. itu. Gitu. Setuju gak? Kalau dari aku Setuju. sih kayak gitu. Setuju. Apa yang mau kita kejar, apa yang mau kita ubah dalam hidup, Betul. kayak gitu. Kalau Ai sih kayak gitu. Kalau Ai juga sama. Ai juga ngerasa kalau Ai bikin resolusi itu biasanya adalah apa yang udah Ai janjikan kepada diri Ai di tahun depan. Iya kan? Misalkan yang tahun lalu tuh Ai bilang Ai mau lebih value orang-orang yang di sekitar Ai. Jadi which is Ai mau stay close sama keluarga, sama teman. Karena tahun-tahun sebelumnya tuh Ai bener-bener bahasanya hilang kali ya. Kayak bener-bener jarang banget komunikasi sama teman, jarang banget komunikasi sama keluarga Ai segala macam. Akhirnya Ai ngerasa perlu buat hal itu gitu. Jadi tujuan Ai di tahun yang ini, yang 2023 ini adalah stay close sama teman-teman Ai, stay close sama ini, dan akhirnya berhasil gitu. Di situ Ai lumayan proud, gue menepati janji gue. Padahal sebenarnya susah lakuinnya, kayak buat Ai tiba-tiba nge-reach mereka kan takutnya mereka ngerasa kenapa nih orang gitu kan. Tapi pas Ai nge-reach mereka dan mereka open, terima kasih Tuhan. Kalau Ai sih lebih ke situ ya, resolusi itu apa yang jadi dampak positif buat hidup Ai ke depannya, apa yang mau Ai ubah. Kalau Korean? Ya karena tadi gue bilang ya, akhirnya dari semua resolusi yang gue tulis kayaknya nggak ada yang jadi ya. Iya. Ya aku lebih banyak lah yang pernah aku alamin gitu. Gini, kalau kita bicara resolusi, setiap orang punya paradigmanya. Penonton kita aja ini punya paradigmanya sendiri sih. Kita nggak akan, karena pada akhirnya itu balik ke prinsip hidup setiap orang.
Jadi kita nggak bisa benar-benar ini yang terbaik, dan ini nggak baik gitu. Jadi, tapi yang pasti, kalau aku ya, karena bukan tipe yang penulis banget sekarang. Oke. Jadi, bukan nulis untuk harus dijalanin sih kalau aku sih. Jadi mungkin kalau misal aku nulis ya tahun depan harus ada ini bla 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 segala macam. Nggak jadi punya udah gitu. Lebih ke patokan aja gak sih? Iya, jadi kayak mimpi-mimpi besarnya aja gitu, harapan-harapan besarnya. Kalau tadi Lucy bilang, ya jadinya lu let it flow dong. Iya juga gitu, kadang-kadang iya juga. Masalah gini, dalam proses kita menjalanin, misal kayak sekarang kita udah tergabung dalam kepemimpinan untuk anak muda di gereja. Itu sesuatu yang mimpi lama banget yang kita bayangkan waktu itu sama si Ferry. Mimpi yang lama banget dan baru terjadi di tahun ini. Oh. Jadi bukan harapan kita kalau kita paksakan kayaknya kita harus tahun ini deh. Nggak mungkin. Nah, artinya ini waktunya Tuhan untuk kita maju kan. Tapi mungkin kalau dari nangkepnya dari sisi berarti bukan resolusi kok kayaknya. Jatuhnya a dream. A dream yang mungkin bisa terjadi beberapa tahun ke depan kan. Makanya aku tidak terlalu beresolusi dalam hidup ini. Karena gini, banyak manusia kecewa dengan resolusinya sendiri. Oke. Banyak banget aku dengar itu dari orang-orang luar ya. Yang kayak mereka tulis, kok gue gak kurus-kurus ya? Karena lu gak menjalanin. Iya. Jadi selalu aku ngomong, jangan pernah tulis resolusi kalau lu benar-benar gak jalanin itu. Iya. Dan itu aku cukup keras, walaupun itu prinsip hidup lu sendiri ya. Tapi maksudnya, lu jangan umbar-umbar gitu loh. Kalau memang gagal ya urusan lu aja lah, gak usah cerita-cerita. Gitu. Banyak banget yang gue dengar, aduh gue tahun ini gagal jadi ini. Itu resolusi apa? Ya lu kan, kenapa gagal? Bukannya artinya kita gak boleh gagal ya, tapi lu sendiri yang bikin gagal. Lu nggak jadi kurus ya gara-gara lu nggak benar-benar menjalani itu dengan serius. Banyak banget gitu. Tapi kalau aku sih dari statementnya Rian tadi, kalau menurut aku sebagai orang yang nulis resolusi ya, dalam arti aku nulis tuh karena aku tahu aku tuh pelupa. Iya, ada yang iya. Iya. Jadi aku nulis supaya jadi reminder, dan aku tuh kalau misalkan lupa, aku ingat, nih lu mau ngejar ini loh gitu. Iya. Jadi di samping prinsip hidup dan panggilan hidup dan juga kayak apa yang Tuhan mau buat hidup kita, menurut aku ditulis nggak ditulis itu kan cuman sistemnya. Iya. Ya kan, cuman cara kita supaya kita bisa stay close sama resolusi apa kita gitu. Iya, apa yang udah kita janjikan sama diri kita sendiri gitu. Dan karena itu kita janji buat diri kita sendiri, kita emang sebenarnya nggak perlu umbar. Dan kalaupun kita umbar, menurut itu jangan sampai jadi kayak senjata sandungan. Iya, batu sandungan buat diri kita sendiri. Jadi lebih ke menginspirasi orang lain supaya itu kan bagus ya. Supaya orang lain hidup tuh lebih bergairah gitu loh. Iya. Jadi nggak tahun ini mau ngapain? Lihat aja tahun depan ntar ada apa gitu. Lu nggak ada pikiran apa-apa? Nggak ada. Kayak kalau ngomong sama orang kayak gitu kan kesannya kita pusing jadi juga. Kita nggak bisa bagi spirit gitu loh. Ya itu dukung bagus. Juga bingung mau dukung apa kan? Nah maksud gue itu tadi ya itu maksudnya ya makanya tadi ku highlight itu lu umbar-umbar gitu loh. Kalau lu nulis ya nulis aja gitu loh. Kalau tipeku ya bukan nulis gitu. Yang tetap punya mimpi, tetap punya tujuan, tapi kalau nggak tercapai ya udah gitu. Betul, kayak mungkin kita lebih menghargai diri sendiri ya. Jangan sampai kayak ngedown kalau sampai emang gak kecapek. Jangan sampai kayak tuh kan lu sih gini makanya lu kecapek gitu. Ya nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Menurut aku kayak kita harus siap buat gagal juga nggak sih waktu kita nulis. Betul. That's why menurut waktu kita nulis atau nggak nulis, kita tuh udah pikirkan baik-baik. Misalkan mau kurus, langkah apa sih yang gue bisa capai kalau gue mau kurus? Jadi menurut bikin simple juga. Jangan sampai gue mau kurus, gue mau diet, gue akan fasting selama 18 jam sehari. Oh iya, itu ada tuh yang bikin detail segitunya. Iya kan, itu kan agak nyari perkara ya gitu kan. Mungkin bisa diperkecil dalam, digampangin lah. Iya, dipermudah yang kita tahu kita sendiri bisa melakukannya gitu supaya waktu mau ngejarnya nggak berat.
aduh mesti puasa lagi 18 jam hari ini. Udah keburu males kan. Jadi menurut Aya dibikin simple aja gitu. Kayak kalau aku pribadi misalkan kayak aku pengen buka usaha gitu. Aku udah mikir, oh kalau gue pengen buka usaha kan gue perlu modal. Berarti gue gak boleh boros-boros gitu. Nah itu kan kita harus ngerem diri sendiri supaya nggak beli barang-barang atau nggak beli keperluan-keperluan atau kayak makan-makan yang boros-boros kayak gitu. Jadi itu yang kita ciptain sendiri lah. Iya. Kita bisa mampunya mengejarnya dalam hal kayak gimana dan gimana caranya gitu. Betul. Gitu sih, ya gak sih? Iya gak sih? Iya. Iya. Minta afirmasi dia. Enggak, kepada orang yang tidak menulis gitu. Iya. Kan poinku cuma nggak nulis saja kan. Gak apa-apa. Karena Iya. Memang nggak harus daripada ditulis. kita idealis nulis tapi nggak kejadian, ujung-ujungnya lu sakit sendiri, lebih baik lu nggak usah nulis lah. Ai juga bukan tipe yang nulis sih. Tapi resolusi itu Ai buat untuk janji diri Ai sendiri gitu sebagai pedoman ke depannya. Udah, kita kan udah sampai di sini nih ya. Resolusi itu bagi kita semua berarti di sini penting lah ya. Udah, maksudnya dalam konsep itu karena resolusi itu kan wadah ya. Wadah untuk kita bisa ke depannya lebih baik gitu. Bukan jangan tadi bener kata Koren jangan jadiin itu hal yang buat kita tuh ngerasa gue harus banget nih kelarin ini, gue harus banget. Kayak jadi tuh resolusi itu bukan misi guys. Bukan mission kalian buat all clear, no. Karena lebih baik jadiin resolusi itu sebagai support systemnya kalian buat tahun depan. Dibandingkan kalian jadiin resolusi sebagai kayak bahasanya apa ya? Gue kan orang Kristen, gue harus beriman. Tulisin tuh semua tuh. Udah tuh pakai iman doang tuh kagak ada yang diwujudin. Ya gak ada lewat usaha gitu kan. Doa mulu di kamar, doa mulu kagak kerja lo mau dapat duit kerja lo. Lu ngomongin siapa? Iya kan resolusinya mau kaya kan, misal Tuhan, yo gue cukup percaya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, iya. Kagak kerja lo, mau kaya kerja lo. Kerjanya selama sepanjang 2023 tiduran. Itu juga kerja bagi dia loh. Oke, tiduran kerja. Bisa kalau dapet duit kayak gitu. Kalau lu main saham trading bisa lo ambil tiduran ini. Yes. Tapi still kerja itu namanya. Tetap perlu modal ya. Perlu otak ya. Iya kalau tiduran doang, malas-malasan doang. Oke deh, kita masuk deh ke yang ini. Apa yang jadi pertimbangan kalian setiap kali kalian buat resolusi? Misalkan kalian udah dalam kondisi gue udah komplit yang ini, gue udah bisa gitu lakuin ini gitu. Akhirnya kan kita udah jadi pribadi yang beda lagi gitu kan. Pasti tahun depannya lagi kan biasa akan lebih kayak pengen coba hal-hal yang lebih baru lagi gitu ya. Mana manusia ya. Pasti maunya melakukan hal yang new things gitu. Nah kalau kalian apa nih yang jadi pertimbangan kalian dalam mikirin. Misalkan sekarang kan tahun 2024 ya. Aduh sebenarnya gue pengen ini banget sih. Lakuin ini nih gitu. Tapi pertimbangan kalian itu apa? Kalau aku pertimbangan pas membuat resolusi yang baru. Itu lebih ke upgrade apa yang udah ada. Upgrade. Jadi aku mikirnya apa nih bisa dikembangin lagi ya dalam usaha gitu. Kayak misalkan ada buka usaha apa yang kedepannya usahanya bisa lebih baik lebih maju gitu. Atau kayak misalkan dalam perubahan diri misalkan oke, aku udah tahun ini aku udah misalkan udah nggak bangun siang lagi gitu. Oke, gue tahun depan gue pengen bangun siang. Bikin jadi bangun siang. Kamu. Terus ya pertimbangkan hal-hal yang membuat kita jadi lebih baik lagi. Pasti selalu kayak gitu kan. Jadi lebih baik lagi, upgrade dan pertimbangannya itu selalu dampak kita ke orang lain. Betul. Gitu. Kalau aku sih itu sih. Korean? Pertimbangan buat resolusi ya? Iya. Nggak ada lagi. Karena kan ini bukan tipe yang nulis bukan ya? Bukan tipe yang nulis. Berarti mungkin yuk kayak this must happen di tahun depan gitu. Kan ada yang orang gitu ya, ngejar sesuatu gitu. Tapi ya kalau nggak dapet ya nggak apa gitu. Kalau aku lebih mempertimbangkan, ya tadi benar, orang sekitar penting kita pertimbangkan. Tapi kalau aku lebih kalau gue ngelakuin ini nanti akan terjadi apa ya gitu. Misal dampak positifnya apa, negatifnya apa, itu dibagi dua gitu. Misal kayaknya aku mau bangun tim di kantor begini nih. Jadi pertimbangannya adalah goals untuk kerjaan ini, goals untuk di youth ini gitu. Nah, apalagi tahun depan youth bakal mulai sesuatu yang baru banyak gitu. Jadi pertimbanganku itu lebih ke
positif negatifnya. Kalau gue lakuin ini positifnya apa, negatifnya bagaimana. Kalau terjadi negatifnya, gue handle-nya seperti apa. Gitu. Nah, lebih ke situ pertimbangannya biasanya. Lebih ke strategi. Iya. Strateginya. Jadi kalaupun Ngeri. kalaupun itu terjadi nggak terjadi, setidaknya gue akan siap dengan yang tadi kegagalannya kenapa gitu. Gue udah siap nih, jadi gue nggak akan terluka banget. Gitu. Oke. Maksudnya Kalau ada yang dipertimbangkan nggak? Atau bikin aja lah dulu. Kalau kebanyakan mempertimbangkan possible-nya ya. Kayak tahun depan itu sebenarnya apa yang bisa lakuin gitu. Kalau kebanyakan memikirkan hal yang impossible gitu, bukan impossible sih, jatuhnya kayak sebenarnya masih nggak memungkinkan di tahun depan gitu, nggak bakal pikirin. Tapi kalau misalkan hal-hal yang sudah kayaknya ini kayak tadi yang bilang upgrade gitu, jadi kayak ini sebenarnya sedikit lagi ini bisa tambahin apa gitu, itu lebih pertimbangin sisi itu sih. Tapi selama bikin resolusi ini dulu kalau bikin resolusi itu banyak. Panjang ya? Panjang. Sama. Kayak wishlist jatuhnya. Kayak wishlist. Padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu. Karena resolusi udah kita bikin panjang. Nggak kita lakuin, ditidurin doang tadi. Jadi kayak pernah sempat jadinya gara-gara hal itu sempat mikir ngapain bikin resolusi ya gitu kan. Setelah itu. Tapi pas bikin resolusinya lebih dikit gitu. Kayak cuman 2, cuman 3 gitu. Bahkan ada waktu satu doang. Ternyata lebih puas gitu daripada bikin banyak tapi nggak ada yang Karena pada saat kita bikin banyak itu kita nggak ngerti nggak sih cara menggapai resolusi gimana. Betul. Yang kita tahu cuma resolusinya tapi kita nggak tahu cara gapainya. Nah, kita cuma maunya doang tapi nggak punya usaha, nggak kepikiran usahanya gitu. Betul. Makanya tuh ada tuh pertanyaan tuh, gimana supaya resolusinya bisa jalan? Masukkan. Langsung masuk. Masukkan gimana? Okay. Korean dulu. Ya kan tadi aku juga ada sempat singgung itu kan. Kan resolusi ini dibuat supaya lu punya menjalani dengan prinsip gitu loh. Sebenarnya prinsip hidup lu untuk tahun depannya. Jadi kalau lu benar-benar nggak bisa benar-benar megang prinsip itu, lu jangan bikin lah gitu loh. Jadi gimana lu supaya bisa jalan? Gini, resolusi itu bukan yang banyak-banyak, bener. Betul. Karena aku akhirnya sadar, sederhananya teman-teman kalau mau dapat berpikir tentang resolusi, berpikirlah seperti gini, apa visi gue untuk tahun depan? Sederhananya gitu. Daripada apa misi gue tahun depan. Karena kalau lu punya visi, pasti lu punya misi. Gitu. Kalau lu punya misi doang, belum tentu lu punya visinya. Gambaran besarnya itu lu belum tentu punya. Misal lu punya misinya, gue harus ikut, gue mau kaya gitu. Kaya doang. Lu nganggap itu sebuah visi, tapi itu bukan visi. Pakai P. Visi. Kan kita dari Sunda ya, pakai F. Gope banget. Iya, visinya. Lu nganggap kekayaan itu sebuah visi gitu. Dengan akhirnya, gue harus ikut seminar ini, seminar bla, cak. Jadi beli ya, bukan jadi Sunda ya. Kan kita Indonesia ya. Oke. Nah, akhirnya ya udah, lu jalanin itu aja gitu. Let it flow. Let it flow ujung-ujungnya kan. Jadi sebenarnya kita bisa konklusiin kalau Rian itu sebenarnya lebih ke let it flow. Tapi emang Enggak, maksudnya gara-gara lu bener-bener nggak berprinsip gitu loh, bener-bener nggak punya visi besarnya. Sebenarnya go with the flow itu prinsip loh. Iya loh. Iya. Kecuali gini, lu jadiin bikin resolusi yang bervisi gitu, yang gua menjadi seorang seperti ini, akhirnya lu punya misinya gitu. Jadi gimana supaya resolusi lu bisa jalan, punya visi yang bener dulu, udah gitu aja. Gak usah repot-repot lah, gak usah mikir-mikir yang ribet lah. Hidup ini udah terlalu ribet, masa bikin untuk kita jalannya yang ribet-ribet. Kalau dari aku, bagaimana resolusi itu bisa kita jalankan ya? Yang pasti menurut aku realistis aja sih. Realistis. Iya, dalam arti yang ada-ada aja. Yang ada-ada aja. Yang ada-ada aja. Lanjut. Jadi beda arti. Lanjut. Enggak, lebih ke realistis. Kita tahu apa yang kita punya saat ini, kita tahu
kemampuan kita sampai mana. Bikin itu jangan lemparannya jangan jauh sekali. Impian kita boleh tinggi ya, tapi lemparannya tuh jangan terlalu jauh supaya kita tuh enggak memaksakan kehendak gitu loh. Iya. Jadi once kalau kita gagal, kita pasti berhenti. Karena kita ngerasa sana tuh jauh banget. Oh, betul. Gitu. Impiannya tinggi, tapi lemparan step by stepnya itu kecil demi kecil aja gitu, supaya kita nggak stres sama apa yang mau kita kejar gitu loh. Karena pasti setiap manusia nggak pernah puas kan. Udah kita kasih yang tinggi, pasti kita mau lebih tinggi gitu. Semua orang itu baik gitu. Tapi kalau menurut aku bagaimana supaya bisa jalan ya realistis aja. Oke, saat ini gue bisanya begini, gue mampunya begini. Oke, gue akan buat, gue mau bikin ABC. Udah, misalkan 3, cukup gitu. Dan pastikan kalau kita itu akan dan mampu menjalankannya gitu. Jangan bikin terlalu susah supaya kita nggak berat. Betul. Udah kita berat, kita nyalain orang lain lagi. Kita ngerasa kita bisa nyalain environment kita kan kayak, aduh gue karena masuk komplotan sini nih makanya gue nih jadi begini orangnya, jadi gue nggak bisa deh capek ini, gue bisa jadi kayak gitu kan. Sebenarnya menurut saya balik lagi karena itu janji buat diri kita sendiri, ya sebenarnya yang perlu kita kejar kan diri kita sendiri juga gitu. Nggak perlu menyalahkan orang lain gitu. Jadi realistis dan lihatlah kemampuan sendiri, tapi jangan sampai karena kita udah lihat kemampuan kita nggak mampu nih misalkan, kita jadi stuck di situ juga. Dilepasin gitu. Iya, ya sudahlah gitu. Sudahlah, let it flow. Iya, let it flow. Balik lagi ke dia jadinya. Prinsip hidup loh. Kan gue bilang tadi, jadi let it flow sebenarnya juga prinsip hidup gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong berarti kalau let it flow-nya Korean gitu kan, berarti kan Korean bukan tipe orang yang terencana dong. Somehow ya. Berarti Chelsea tipe yang terencana. Terencana tuh gimana? Dalam arti maksudnya gimana? You selalu bikin strategi, rencana untuk apa sih ke depannya. Oh, kalau I lebih ke depannya itu enggak gitu. Tapi lebih kayak misalkan tentang usaha, mau apa, mau ngapain, apalagi gitu. Oh. Itunya iya dibikin. Kan ada orang yang detail banget tuh. Misalkan bulan Januari I need to do dulu aku gitu tuh. Oh iya. Makanya tadi kan bilang aku nulis banget dulu. Dulu aku gitu. Karena aku pernah ngomong Rian itu harus punya pohon kehidupan. Maksudnya? Ya itu tadi resolusi itu. Oh, jadi itu... nanti Rian bikin pohonnya seperti apa besarnya. Oh. Kan resolusi hidup kan. Dari step by step. Oke, mimpi besarnya apa. Tumbang tuh pohon. Belum jadi pohon ya. Tumbang ya udahlah ya. Gitu. Tapi ada baiknya juga kalau misalkan baiknya. cashnya kalau dia bikin gue bulan segini harus ini gitu. Mungkin kalau orang yang benar-benar punya prinsip, maksudnya ada yang dalam bisa, konsep ada dia udah komit banget dan mau nggak mau dia harus lakuin gitu. Ada. Ya pasti bisa. Itu berlaku untuk orang-orang perfeksionis. Iya, betul. Dan biasanya orang-orang yang begitu tingkat stresnya gede. Oh iya. Iya. Karena begitu mendekati hari-hari tanggal yang dia udah deadline kan nih, dia bakal stres sendiri. Kok belum terjadi sampai tanggal segini nih gitu. Oh my God. Saking perfectnya tuh orang, makanya kita nggak boleh perfect. Karena kita di dunia ini mengejar kesempurnaan gitu loh. Kayaknya lebih nggak lucu banget, kita mengejar kesempurnaan tapi kita nggak boleh perfect. Iya, maksudnya kita nggak boleh hidup perfect. Yeah. Seakan-akan kita udah paling perfect. Udah perfect karena kita masih menjalani proses mengejar itu. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan seorang. Iya. Karena kita cuma di taraf baik kata Tuhan. Kita bukan di taraf sempurna. Yuk baik gak? Kan di Kejadian Tuhan bilang kita bukan sempurna kan. Iya kan? Di penciptaan kita dibilang bukan sempurna kan. Kita cuma bilang baik gitu loh. Jadi ya itu, jangan jadi sempurna jadi manusia. Ya sebenarnya mungkin perfeksionis itu ada karena ya mereka desperate kan. Nggak salah juga, karena memang dari psikologinya ya itulah mereka adanya gitu loh. Apalagi kan, tapi ya belajarlah untuk mengetahui lingkungan kita itu tidak sesempurna itu. Tapi mayoritas orang yang perfeksionis itu kan lahir karena maksudnya karakter itu lahir karena dia misalkan
dulunya nggak gitu kebanyakan. Bisa. Kebanyakan kayak atau enggak dia sering nggak menggapai sesuatu dengan tepat gitu. Selalu gagal. Akhirnya in the end sifatnya juga berubah. Makanya orang-orang perfeksionis itu jangan lupa nih, harus punya satu prinsip hidup lagi. Apa? Bahwasanya orang di luar sana banyak yang nggak sempurna. Jadi belajarlah untuk, belajarlah harus punya prinsip untuk toleransi. Iya, benar, setuju. Toleransi penting banget sih. Karena aku juga perfeksionis juga sebenarnya. Tapi karena gini ya, aku itu paling nggak bisa kerja sama orang lain sebenarnya. Nggak bisa kerja teamwork, nggak bisa. Oh ya? Dulu itu nggak bisa. Mungkin Misal kayak lagi dekorasi nih, sendiri gitu. Disuruh gereja nih, aku berpikir kalau orang lain membantu aku, mereka nggak mengerjakan sesuai yang kupikirkan, itu aku bisa marah banget. Oh. Misal dia salah gambar dikit aja, harusnya begini yang kupikirkan, dia salah gambar dikit aja, itu aku bisa marah banget. Seperfect itu, karena aku maunya ini jadinya seperti ini, harus begini, belokannya seperti ini begini, begitu tuh. Akhirnya belajar, ya nggak ada yang sempurna. Betul. Salah satunya kalau lu mau terlepas dari lingkaran itu, toleransi dengan diri lu sendiri. Iya. Nah itu yang resolusi beberapa tahun lalu. Akhirnya terjadi gitu. Terjadi karena belajar kan, karena memegang prinsip itu, gue harus bisa toleransi terhadap lingkungan gue, terhadap diri gue sendiri bahkan. Gitu. Kalau Chelsea pernah gak kesel gitu, nggak jadi gitu resolusi you? Atau dibandingkan kesel, apa yang kecewa sih, lebih kecewa kayak kenapa gue nggak capek ya kenapa gue nggak mengusahakannya, dalam arti kecewa sama diri sendiri. Iya, kayak lu yang sendiri yang mau berubah, kok lu sendiri yang nggak melakukannya gitu. Jadi lebih kayak kecewa sama diri sendiri gitu. Jadi dari pengalaman itu, makanya aku punya pengalaman nulis sama enggak kan, sama Lady Flow juga pernah gitu. Dalam arti nggak nulis itu kayak cuma dipantengin di otak aja lah gitu. Tapi kan itu terjadi nggak terjadi ya udah. Selama otak kita inget ya diusahakan. Kalau diusahakan kalau nggak ya udah gitu kan. Biar gak kecewa. Tapi kecewa tuh dalam arti nggak sampai bikin kita tuh sakit. Tapi lebih ke remind diri loh. Lu udah bikin, kok lu nggak ngerjain? Semandiri lebih ke memaksakan diri gitu loh. Kayak mengepus diri supaya kita itu keluar dari zona kebiasaannya kita. Kalau misalkan kita ngikutin kedagingan kita aja nih, kan nggak bakalan berubah. Kita bakalan jadi orang yang sama tiap tahun, kayak tiap hari gitu. Kan orang malas ya ketemu sama, misalkan aku dulu orangnya nunda-nunda. Malas gak sih ketemu sama orang nunda-nunda mulu? Iya. Gitu kan, pekerjaan semua tuh terlambat gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu dampak kita ke orang lain itu tadi, pas kita mempertimbangkan dampak apa juga yang kita bisa share ke orang lain kayak gitu, perubahan hidup kita. Terus sih. I see. Kalau gitu sekarang aku mau nanya. Apa? Kan ini kita udah bahas nih resolusi yang sebelumnya. Udah panjang banget nih. Panjang banget. Penasaran nih sama resolusi 2024 kalian. Dia yang penasaran sama diri sendiri. Iya bener. Harus sih. Bener. Harus penasaran explore diri sendiri. Bener sih. Oke. Explore with Suni ya. Apa Sun? Dulu. Explore with Suni ya. Udah gue nanya. Salah ngomong. Jawab sendiri. Kenapa gue nanya diri gue sendiri? Kalau ada satu resolusi yang gak pernah selalu gagal. Apaan? Tadi yang Chelsea bilang kan kita tuh sulit untuk nge-push diri kita sendiri. Ada satu banget yang parah banget nge-push diri sendiri itu adalah soal keuangan. Itu boros banget. Which is tuh kayak kadang tuh pemakaian uang itu gak tahu diri gitu, suka lupa, gak dihitung. Dan maksudnya, bukan tipe yang bisa gampang perhitungan sama duit gitu, kayak buat diri sendiri gitu ya terutama ya. Jadi tiba-tiba kayak duit yang harusnya pakai jadi berapa gitu. Itu dari dulu sampai diomelin sama nyokap dan bokap karena sifat itu yang kayak apa sih, orang ngajak pergi kemana, jalan atau apa, ayo gitu. Oh ke Bandung, ayo ke Bali, ayo kemana, ayo. Jadi tahun ini udah kemana-mana. Terus pas akhir tahun baru sadar, duit gue kemana ya? Padahal tahun lalu janjinya, Suni, lu harus mandiri,
lu tuh nggak boleh boros. Kalau misalkan diajak pergi yang harus biayanya gede, nggak usah Suni, nggak usah, udah ngomong gitu tuh ke diri Ayu sendiri. Tapi pas orang ngomong, ayo, kok seru ya? Ayo boleh. Makanya pengen ke baju ya. Nah itu, semakin lama mimpinya semakin besar. Bener. Semakin lama mimpinya semakin besar, jadi saya semakin sesak. tapi I hope tahun depan bisa ya. Ya tahun depan jangan ada aja yang sini kembali ya. Enggak sih, aku mau ngajak dia ke Gimana baju. dong? Tahun depan aku mau ke baju soalnya. Tapi mohon maaf kalau kalian Rencananya. menemukan saya di Bali tiba-tiba tahun depan, itu berarti saya tidak bisa menahan diri saya. Lanjut, coba siapa dulu? Terus sih, Jadi sih di sini terlalu bersinar, ada terang. Oke, nggak apa-apa. Ayo lanjut. Silau. Tahun depan resolusinya apa? Iya, yang you pengen gapai. Talib buka cabang. Kan, wis, amin. Belum kepikiran sih. Tapi makasih udah di iniin. Jangan-jangan you yang mau ini ya franchise ya? Amin juga. Amin. Bisa franchise. Aduh. Ya yang pasti yang kepikiran sekarang ya. Belum aku tulis secara mendalam sih. Iya. Tapi yang pasti sekarang tuh tentang usahanya sih. Pengen aku apain gitu. Udah kepikiran 2 cuman belum aku tulis secara detail. Langkah-langkah dan kayak Emang ada langkah-langkahnya juga, Cik? bukan langkah-langkah Ada. ya. Dalam arti 7 misalnya. langkah untuk Jadi tadi yang nomor 3. ada tim. Bikin kamu kaget. Kamu nggak tahu kan? Teks spotlight banget. Aduh. Terus enggak, dalam arti kayak misalkan gini, aku pengen belajar menyusun laporan keuangan sendiri. Itu kan tidak datang dengan begitu saja ya. Gitu. Dalam arti aku pengen misalkan mau belajarnya lewat apa? Apakah ikut kursus? Apakah ikut lewat YouTube? Apakah apa gitu? Kayak gitu-gitunya loh. Supaya kita bisa itu kan simpel kan, sebenarnya hal sederhana gitu. Tapi setidaknya itu membuat kita mengupgrade pengetahuan kita, mengupgrade skill kita juga kan, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Gitu. Iya. Pasti udah ada 2, cuman ya itu. Aku nggak bisa ngomongin lah di sini karena Apa-apa. karena belum jelas, karena Betul, maksudnya belum betul. rinci gitu. Betul. Jadi ya masih I keep it for Cik, myself. kalau you bikin laporan keuangan ajak ya. Aduh, lanjut. Korean. Kita kan harus jadi menteri keuangan nanti. Aduh. Iya sih, akan sih ya. Uh-uh. Aku ya resolusi tahun depan ya. Tahun 2024 ini, ya. tahun ini, Tahun 2024 ya. 2025. Itu ke Bajo tahun ini kan, ke Oh, iya Bajo. beneran mau ke Bajo. Udah ada rencananya doang. Jangan ajak ya. Rencananya. Dia udah berencana mau ngajak Yusuf. Oh gitu. Cuman kan nggak tahu ya Lanjut, bisa terjadi. Kan aku orangnya let it flow ya. Oh. Oke. Sekarang udah mengklaim kalau dia itu let it flow. Karena di stigma kan begitu ya. Jadi kayak Stigma. Ngeri. ya, orang di stigmanya begitu. Lanjut. Aku resolusi ke 2024, makanya aku pakai ini nih. Oke. Elevate banget ya sih? Jadi ketua Elevate. Kok jadi ketua Elevate? Mau ini ya, Kok ada pemakzulan di sini? Ini kan Enggak, membangun. Elevate Bangun. sehat ya, you mau buka ini ya, tempat bugar ya? Amin. Itu Namanya Elevate. mimpi besar lama kami tuh masih bahas tuh. Oh, Masih Ini dari- mau jadi semuanya. Kayak semua usaha ada. Ya. Lanjut. Iya, membangun anak-anak muda. Terus pengen resign dari kerjaan. Ini harus Ayo masukkan kan? Boleh. Enggak, kalau resign itu dari pertengahan Udah tahun. lama. Udah lama banget. Udah lama, tapi nggak sebenarnya. jadi-jadi gitu ya. Gagal move Jadi on ya. Tuhan bawa ke satu lagi kan. Gagal move on. Iya. enggak, sebenarnya lebih karena kebutuhan gak sih? Enggak Saya masih butuh duit. Saya kerja Iya, terus deh. bisa juga. Enggak, tiba-tiba gajinya dinaikin kan. Oh, Gajinya dinaikin jadi Dihentikan kayak akhirnya. bayar segini nih. Deal. Tadinya kan kita mundur kan dengan surat. Enggak, gue bayar segini. Deal. Tarik lagi suratnya. Mari. Iya, tawarannya gede kan. Iya. Deal Nggak langsung. apa-apa. gak apa-apa. Human. Iya. Terus Ya gitu, karena tawarannya gede jadi ya aku ambil aja lah. Resolusi 2024 ya pasti bangun youth makin lebih maju, berkembang. Maju Itu- tuh, maju. Kan tadi gini, maju udah habis maju berkembang dia bilang kan. berkembang. Oke. Berkembang. Iya, nanti coba di rewind lagi aja teman-teman. Iya, oke. Oke. Heeh. Maju berkembang terus yang tadi harapannya
resign tapi bangun usaha gitu. Oh, amin. Amin. Cuman harusnya bangun usaha dulu baru resign ya. Enggak, soalnya akhir-akhir ini aku lagi suka berpikir tentang dunia usaha gitu. Bertani gitu-gitu. Lagi suka tuh. Jadi mungkin akan belajar tentang bagaimana dunia usaha dulu ya. Dunia usaha terus apa yang akan ku kembangkan gitu. Mungkin semoga di 2026 kita ketemu ketika aku udah sukses lah, udah kaya gitu ya. Amin. Udah punya karyawan. Amin. Ya, semoga kita ketemu di 2026. Puji Tuhan. Ya, Oh, gitu. jadi franchise. Iya, mulai dengan talip dulu. Mulai dari talip dulu. Oh, amin. Ingat ya suatu talip, guys. Amin. Iya, tapi ya itu, nggak banyak sih, cuman ya itu aja lah. Semangat. Itu aja tadi, Velvet, pengen Iya. ngembangin anak-anak muda. Gak apa-apa. Terus ya memulai jadi pengusaha gitu. Ya, Asik. jadi mimpinya Entrepreneur. Korean itu singkatnya itu yang pertama jadi ketua Elvet. Diperjelas ya, Sun. Kedua buka franchise-nya Talib. Digiring ke sana ya, digiring ke sana ya. Alright. Ada gak sih tambahan gitu yang kalian mau kasih ke anak-anak gitu tentang resolusi ini? Mungkin kayak menjelaskan lebih lagi lah tentang resolusi yang positif gitu ke anak-anak. Dari Rianda yang Oke, Boleh. resolusi. Kalau kalian belum punya jangan dipaksa ya. No, berarti jangan dipaksa. Kasihan gitu. Jadi hidup ini bukan tentang nanti musiknya tolong. Itu jangan nama kerjaan gue. Enggak, itu juga copyright juga, jangan. Ya, copyright guys. Iya, jangan dipaksa ya teman-teman. Kalau kalian memang tidak punya kapasitas yang mumpuni untuk itu, jangan karena capek hati. Kalaupun kalian akan menulis resolusi, pikirlah yang paling objektif untuk kalian lakukan gitu. Yes. Jangan ngawang-ngawang. Gue pengen punya mobil tapi lo nggak kerja. Betul. Gak ada gunanya tuh resolusi. Gue pengen punya motor, tapi lo nggak kerja. Aku aja yang udah kerja pernah nulis pengen punya motor baru, nggak dapat sampai sekarang. Apalagi lo yang nggak kerja. belum rezeki. Iya, maksudnya ada aja gitu hal-hal yang orang, iya hal-hal yang diprioritaskan. dadakan yang akhirnya duitnya kepake kemana gitu. Jadi ya itu kalau lu bener-bener berambisi dengan resolusi lu akan gagal sih. Iya. Gitu. Jadi jangan terlalu ambisi dalam hidup ini. Tuhan bikin lu bukan dengan ambisi, tapi dengan cinta dan hatinya. Wajah-wajah Calusnya nggak setuju nih. Apa Cek? Enggak, bukan gak setuju. iya. Aku juga bukan orang yang ambisius, Oh, iya. tapi menurut aku mewakili ekspresi orang yang ambisius. Karena kan ada banyak orang di sana yang ambisius ya. Ya. Ya kalau lu nggak siap gagal jangan ambisi lah. Menurut saya justru karena dia siap gagal, makanya dia sangat berambisi. Yes, biasanya. Ya sah-sah aja. Ya nggak apa-apa, karena kan kita hidup ini cuman sekali ya gitu kan. Ya gak sih? YOLO man, YOLO gitu. Once lu Jadi coba dengan jangan pernah takut gagal. Terus cintai. ya, jangan takut gagal ya memang iya. Iya, Tapi jangan cintai ambisi. kegagalan kita gitu loh. Stop debat. Tahu kenapa sih? Jangan berantem. Ntar gue tulis tuh versus di tengah. Aku suka perdebatan. Nggak berdebat, kita hanya berbeda ya kan? Emang beda loh. Iya, Wanita perempuan. Iya, Wanita perempuan. Pusing gue. Ya, jadi gitu. Kalau aku sih hidup tuh cuma sekali ya, gak usah dibikin pusing selama kita tuh tahu kita mau ngapain gitu loh dalam hidup. Dalam arti kalaupun kita tidak tahu kita mau ngapain, Iya. kita tahu kita pengen jadi lebih baik gitu kan. Apapun itu, sebesar dan sekecil apapun itu, kalian yang tahu, kalian yang ingin dalam hidup kalian ya, kalian kejar saja gitu. Maybe once kalau memang itu baik, mungkin akan berdampak kepada orang lain gitu kan. Maka mungkin bisa jadi story yang indah yang bisa dibagikan kepada orang lain gitu Bisa loh. dijual. Iya, bisa jadi buku, ya kan? Tinggi banget nih. Kita Oh nggak my God. kita nggak pernah tahu gitu Yes, loh. yes, Jadi yes. jalanin aja hidup Anda dengan fun dan juga Fun YOLO. dan bertekad ya. Kalau misalkan kita it's fun word. fun word. Aku bisa main basket loh di sana. Seru banget. Aku mandi bola lagi. Kirain mancing ikan, mana ada sih di bola? Ada kan sih? Ada. Oh, ada ya. Itu yang itu kan yang deng. Agak udah out of topic. Oke. Oh my God, kenapa? Ya, pokoknya- gue interest banget lagi tadi ngomongin jelasinnya interest banget gue bukain. Itu ya itu loh. Nemenin lesan. Aduh. Ya, jadi itulah nulis atau nggak nulis, punya atau enggak resolusi,
jalanin hidup itu dengan tetap apa ya, positif dan bertekad ya. Karena kalau kita nggak bertekad mau kayak gimana pun kita nggak jadi apa-apa juga gitu. Betul. Yang pasti berubah lebih baik buat diri sendiri pertama. Oke, mantap. Thank you Korean, thank you Chelsea. Dari Suni mungkin ada? Dari Suni ada. Apa? Dari Suni ada. Suni yang nutup. Saya akan menutup ini. Silahkan ditutup. Yang manis. Kalau bagi Ai, resolusi itu jangan kalian jadiin beban pertama, ya. Resolusi itu harus kalian jadiin alat untuk support kalian ya. Karena kalau kalian jadiin resolusi sesuatu yang beban, kalian harus pikirkan banget gitu, ya jadinya tadi kata Chelsea, kita nggak enjoy life kita gitu. Yang ada kita malah makin berantakan gitu, karena stres ya. Udah stres, badan sakit. Gila. Jangan sampai gitu. Dan penting banget setiap kalian yang buat resolusi itu udah pegang prinsip, kayak tadi kata Korean, udah ada prinsip, udah ada komitmen, supaya kalian bisa mencapai resolusi itu semua. Kalau bisa resolusinya jangan banyak-banyak. 1-2 cukup lah, tapi pas kalian udah bisa komplit satu resolusi aja, rasanya tuh puas banget. Pasti. Apalagi tujuannya untuk kebaikan diri sendiri. Oke, gitu aja sih dari kita. Ya, teman-teman. Semangat. Bagi teman-teman yang penasaran, yang pengen nonton tema-tema yang lain, boleh tuh. Kita ada playlistnya. Ya, history playlist. Asik. Nah, terus buat teman-teman yang pengen cerita gitu, mungkin boleh tuh. Ada link di mana teman-teman akan diarahkan kepada orang yang akan kalian minta cerita. Gitu aja sih dari kita. Kita bakal ketemu di minggu depan. Bye semua. Bye-bye.